Sahabat GKI, beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan mengunjungi kota Yogyakarta, tempat di mana saya mengambil studi teologi. Pagi itu sengaja saya berangkat lebih awal karena saya ingin mencari tempat makan ketika saya kuliah dulu. Dengan semangat saya menuju ke lokasi di mana kami biasa bersama-sama teman-teman satu kontrakan makan di angkringan Pak Min namanya. Tapi hari itu ketika saya tiba di lokasi di mana saya biasa bercengkrama bersama teman-teman, saya tidak lagi menemukan warung Pak Min. Warung itu katanya sudah digusur dan akan diganti dengan sebuah pertokoan modern. Dengan langkah gontai akhirnya saya mencari tempat makan yang lain. Sembari pikiran saya menerawang ke masa sekian belas tahun yang lalu. Ketika hampir tiap pagi, saya dan teman-teman satu kontrakan makan pagi di warung Pak Min. Menunya itu saja. Nasi dengan tempe, dengan tahu, ada kuah sedikit, kadang ditambah dengan dadar telur. Lalu ada secangkir teh manis. Wah, rasanya nikmat sekali. Dan rasanya di sana waktu berhenti berputar. Siapapun diterima duduk di situ. 2 bangku panjang menjadi tempat kami untuk menikmati makanan. Baik kami yang mahasiswa, tukang beca, pegawai Pemda, pegawai kantoran berdasi pun ada di sana. Kami tidak dibeda-bedakan. Semua dilayani dengan cekatan oleh Pak Min. Dan yang lebih istimewa adalah kami bisa bertukar cerita bersama, bercengkrama bersama. Ada banyak hal bisa kami bagikan di sana. Dari persoalan kampus, masalah di tengah keluarga, belum lagi demonstrasi pada waktu itu, masalah-masalah politik, sampai juga masalah pertandingan sepak bola, terutama kalau PSIM, kesebelasan Yogyakarta akan bertanding. Rasanya akan jadi sangat hangat dan ramai percakapan kami. Yang pasti, tidak boleh ada seorang pun di sana yang merasa lebih layak didulukan untuk dilayani. Tidak boleh ada yang merasa saya lebih terhormat sehingga saya lebih dulu mendapatkan pelayanan dari Pak Min. Semua dilayani berdasarkan urutan dia datang. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sahabat GKI. Suasana seperti itu rasanya semakin sulit kita temukan di masa-masa sekarang ini. Terutama di kota-kota besar. Ketika spirit egoisme, egosentrisme, orang hanya pengen menang sendiri. Terlebih ingin dilayani dibanding melayani. Selalu merasa nomor satu dan harus dinomorsatukan. Makin sulit rasanya saya berjumpa dengan kondisi di sekitaran warung angkringan Pak Min itu. Bukankah yang namanya gereja harusnya menjadi tempat yang dipenuhi oleh suasana kebersamaan dan persaudaraan serta kekeluargaan seperti itu? Ada kesetaraan dan orang diterima apa adanya tanpa pandang bulu. Bukan karena jenis pakaiannya, bukan karena tingkat pendidikannya, apalagi karena status sosialnya. Tapi di yang namanya gereja, semua orang diterima tanpa memandang muka. Di gereja tidak boleh ada orang yang merasa lebih layak didulukan, lebih terhormat untuk dilayani. Di gerejalah seseorang bisa merasa diterima dan dihargai apa adanya sebagai sesama manusia dan sebagai sesama makhluk kepunyaan Tuhan. Itulah yang diingatkan oleh penulis surat Yakobus. Dalam Yakobus 2 ayat 1-4 dinyatakan demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia,
Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini, dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Sahabat GKI, mari jadikan gereja sebagai komunitas di mana siapapun merasa diterima dan dikasihi, dihargai dan diberi kesempatan untuk berkarya dan mengasihi Tuhan tanpa membeda-bedakan dan tanpa memandang muka. Semoga suasana seperti ini menjadi suasana yang terus dirindukan, seperti saya merindukan suasana di sekitaran angkringan Pak Min sekian tahun yang lalu. Semoga suasana seperti itulah juga menjadi suasana yang ingin terus diwujudkan oleh gereja. Sehingga dalam kehidupan berjemaat, setiap orang yang masuk dalam persekutuan itu, dalam komunitas itu, merasakan kehangatan, merasakan indahnya persekutuan, merasakan diterima sebagai sahabat, merasakan kasih yang tak pura-pura. Terima kasih sudah menyaksikan renungan ini. Jika renungan ini memberkati saudara, silakan saudara bagikan buat orang-orang yang saudara kasihi dan mengasihi saudara. Saya Dani Purnama, salam GKI, Genta Kasih Indonesia, Tuhan memberkati.